Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Konnichiwa, selamat siang. Minasang o genki desu ka? Saudara semua, sahabat semua, apa kabar? Semoga sahabat semua dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan yang lagi sakit saya doakan semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan, pulih seperti sedia kala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semua, kali ini kita berjumpa kembali di Kang Nano Channel dalam bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang kali ini, tapi bukan membahas terkait dengan bahasa Jepangnya, tapi Kang Nano akan bercerita ringan atau bercerita sambil nyantai terkait dengan cerita kehidupan di Jepang ya. Cerita yang saya akan angkat kali ini adalah mengenai cerita etika atau budaya sopan santun yang terjadi atau dilakukan setiap hari oleh masyarakat Jepang itu sendiri. Mudah-mudahan ya isi dalam konten ini bermanfaat atau menjadi referensi bagi para sahabat semua yang sedang saat ini menimba ilmu atau belajar bahasa Jepang di suatu lembaga-lembaga LPK maupun instansi atau maupun perusahaan-perusahaan yang nantinya akan memberangkatkan para sahabat semua pergi ke Jepang dalam waktu kurun tertentu, ataupun juga mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semua yang akan mungkin berwisata ke Jepang. Setidaknya mudah-mudahan apa yang saya sharing kali ini bermanfaat bagi para sahabat yang akan pergi ke Jepang. Nah, sahabat semua dimanapun berada, jadi kita ngobrol-ngobrol nyantai ya. Pembahasan kali ini yaitu terkait dengan etika atau sopan santun bagaimana yang terjadi di masyarakat Jepang. Di antaranya adalah saya akan membahas terkait dengan cara memanggil orang Jepang. Cara memanggil orang Jepang itu seperti apa, kemudian ucapan salam ya, etika ucapan salam itu seperti apa, kemudian terkait dengan penampilan ya, penampilan orang Jepang itu seperti apa. Kemudian ada namanya budaya menepati waktu ya. Saudara semuanya mungkin di sekolah ataupun mungkin di media-media atau sudah mendengar mengenai budaya menepati waktu yaitu oleh masyarakat Jepang. Kemudian ada di sana juga terkait dengan budaya misalkan persenan atau tip ya. Kemudian ada peraturan-peraturan lain yang perlu diperhatikan pada saat kita berada di Jepang. Para sahabat semua perlu diketahui bahwasanya di Jepang di sana itu ya kita mempunyai 4 musim ya, 4 musim tentunya yang berbeda dengan di negara kita. Di negara kita hanya ada 2 musim. Oke, para sahabat semua, baiklah untuk mempersingkat waktu, mari kita simak saja video penjelasan Kang Nano terkait dengan etika atau budaya sopan santun yang dilakukan yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Jepang. Tidak tunggu lama-lama, ikuti penjelasan berikut ini. Baik sahabat semua, jadi ya untuk etika dan sopan santun yang diutamakan dalam masyarakat Jepang perlu diketahui yang pertama di sana yaitu ada cara memanggil orang Jepang. Bagaimana caranya kita memanggil orang Jepang? Tentu ada caranya atau ada tuntunannya. Seperti halnya juga kita di negara sendiri ya, memanggil orang tua itu bagaimana, memanggil yang lebih muda itu bagaimana, memanggil bapak ibu kita itu bagaimana, memanggil adik-adik kita itu bagaimana,
Memanggil orang lain yang lebih tua usianya, yang lebih senior jabatannya dari kita itu bagaimana? Sama halnya juga di negara Jepang. Di negara Jepang itu juga mempunyai etika atau sopan santun dalam memanggil seseorang. Jadi orang Jepang mempunyai kebiasaan merubah cara berbicaranya ya, tergantung dari hubungan antara dirinya dengan lawan bicaranya. Ini terlihat dari cara memanggil lawan bicaranya. Karena Jepang adalah negara yang sangat mementingkan sopan santun, maka tata krama ini adalah hal yang perlu dijaga agar kedisiplinan dapat terpelihara dan hubungan sosial yang baik dapat terlaksana. Ketika kita memanggil nama seseorang dalam masyarakat Jepang, sebaiknya kita mengikuti kebiasaan orang Jepang. Jadi, walaupun yang dipanggil itu bukan orang Jepang. Ya, jadi ya bagaimana caranya kita tahu panggilan seperti orang Jepang? Walaupun dia memang bukan orang Jepang. Contoh misalnya kita ketemu di negara Jepang. Ketemu di negara Jepang itu misalnya orang Cina, misalnya orang Thailand, misalnya orang Vietnam. Karena yang kita di sana terutama bagi para pelajar atau disebutnya dengan training atau Kenshusei. Para Kenshusei itu bukan hanya dari negara Indonesia, tapi juga dari berbagai negara seperti dari Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina ya, dan lain-lain ya. Jadi apabila kita melakukan panggilan, yaitu contoh atau meniru dari cara manggil ketika kita memanggil orang Jepang. Jadi bukan ke orang Jepangnya saja, tetapi orang-orang yang ketika ketemu di Jepang seperti itu. Ya kecuali mereka tidak bisa berbicara bahasa Jepang ya, tetapi kalau dia tinggalnya di Jepang, ya kita meniru dengan cara orang Jepang memanggil orang lain ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu mari kita pelajari bagaimana cara membubuhi ya kata hormat di belakang nama. Jadi di Jepang itu ada namanya ya dua nama, rata-rata itu dua nama ya, tidak 3 nama atau 4 nama, sudah seperti sudah diatur. Jadi yang pertama yaitu nama orang Jepang ya, susunan nama orang Jepang yaitu pertama itu nama marga. Nama marga kemudian ditambahkan dengan namanya dia sendiri ya, nama marganya namanya dia sendiri. Jadi contoh misalnya nama marganya itu Yamada. Kemudian nama sendirinya itu Taro. Jadi namanya Yamada Taro. Ya kita manggilnya itu panggilannya itu ya nanti bagaimana seperti itu ya. Jadi pertama adalah nama marga Yamada, belakangnya nama sendiri Taro, Taronya itu nama sendiri. Contoh lain misalnya ada nama Suzuki. Suzuki itu nama marga ya. Kemudian belakangnya nama sendirinya Kenji. Jadi Kenji itu nama sendirinya. Jadi kalau digabungkan namanya Suzuki Kenji. Ya, jadi kalau misalnya ditulis di paspor itu biasanya dibalik yaitu Kenji Suzuki. Kalau tadi Yamada Taro biasanya Taro Yamada. Jadi nama marganya diletakkan di belakang nama pribadinya. Kalau dalam pola Inggris dituliskan dengan English ya, seperti itu biasanya di paspor atau kitas atau pengurusan dokumen untuk keluar negeri yang seperti itu. Tetapi kalau untuk nama Jepangnya itu dituliskan yaitu tuliskan nama marga dan nama pribadinya seperti itu. Nah, bagaimana cara memanggil orang Jepang seperti itu? Ada nama marga, ada nama sendiri ya, seperti itu. Yaitu adalah sebagai berikut. Jadi pada saat kita memanggil orang Jepang, yaitu menggunakan kata hormat ya untuk nama tersebut. Jadi ada di situ bubuhan kata-kata yang harus dibubuhi di situ. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yaitu kata imbuhan ya. Kata imbuhan yang nanti disandangkan dalam nama orang Jepang itu sendiri.
Jadi itu merupakan sebagai sapaan hormat kepada orang Jepang atau pada saat kita memanggil orang lain seperti itu. Nah, pada umumnya di Jepang itu pada saat kita memanggil orang lain yaitu dengan kata hormat ada 3 bubuhan atau 3 imbuhan atau 3 kata hormat yang nanti diselandingkan atau diterapkan setelah nama atau di akhir nama ya. Yaitu ada kata chang, ada kata kung, dan ada kata sang. Jadi chang, kung, sang. Mungkin sahabat semua sudah pernah mendengar ya kata chang. Ada di film-film film-film anak kecil ya, Shinchan ya. Jadi tulisannya chang itu chan, kung itu kun, sedangkan sang itu ada san ya. Jadi ada 3 macam cara pada umumnya ya. Pada umumnya ada 3 macam cara untuk memanggil orang Jepang. Imbuhannya itu ada ya, katanya itu ada chang, kung, sang. Seperti itu. Nah, masing-masing ketiga panggilan tersebut, cara panggil tersebut ada aturannya, ada aturan untuk menggunakannya ya. Yang pertama itu bagaimana cara menggunakan kata chang ya. Ya, kata chang itu panggilan ini dipakai untuk biasanya anak perempuan, anak SD kira-kira kelas 2 ke bawah. Jadi kelas 2, kelas 1, TK itu untuk anak perempuan. Biasanya kita memanggilnya atau orang Jepang itu memanggilkan chang ya, seperti itu. Dan anak laki-laki yang bersekolah, anak laki-laki yang belum bersekolah, jadi masih kecil. Anak laki-lakinya masih balita yang belum bersekolah gitu ya, seperti itu. Ya masih sebatas misalnya masih TK itu masih anak laki-laki. Dipanggilnya belakangnya itu chang, namanya sendiri dan chang. Yang mempunyai nada di situ terkesan sebagai anak manis ya, terkesan sebagai anak imut ya, anak lucu, anak manja. Jadi kalau belakang ada chang itu lihat saja kalau misalkan kita di film kartun Jepang itu Shinchan itu anaknya seperti lucu kepada anak-anak saja. Jadi bukan kepada orang dewasa ya, seperti itu. Biasanya itu dia tadi dibubuhkan di belakang nama pribadinya. Kalau orang Jepang tadi kan ada ya 2 suku kata, yaitu satu suku kata pertama itu nama marga, yang kedua adalah nama pribadinya. Nah, untuk chang ini dipergunakan di belakang nama pribadinya atau namanya sendiri. Contoh misalnya untuk anak perempuan itu banyak yang namanya misalnya Hanako ya. Misalnya Yamada Hanako, contoh apa saja, Suzuki Hanako gitu, terserah ya. Jadi Hanako-chan ya, kepada anak perempuan ya, Hanako-chan gitu ya. Hanako-chan, doko ikimasu ka ya. Jadi anak Hanako maksudnya nak gitu ya, anak Hanako doko ikimasu ka, mau pergi kemana gitu ya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Atau mungkin untuk anak laki-laki yang tadi yang belum bersekolah, misalnya tadi kita contohkan ada Yamada Taro ya, Taro-chan ya, Taro-chan ya, tabe nasai, silakan makan, maksudnya makanlah ya. Kalau misalnya di daerah Jawa cang itu ya semacam cung ya, cung ya, kacung maksudnya ya. Kalau misalnya perempuan ya nok gitu ya, nok, seperti itu. Kalau ya di daerah Cirebon ya, di daerah saya sendiri itu ya nok, senok gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya yang laki-laki cung, kacung. Jadi suatu anak yang terlihat imut, yang disayang ya, sayangkan, yang terkesan manis, terkesan dimanjakan, seperti itu ya. Jadi chang ya, chang. Kemudian di sini ada panggilan yang kedua, yaitu panggilan kepada orang Jepang, yaitu panggilan kedua, yaitu namanya kung ya. Kung, panggilan kung yaitu cara penggunaannya bagaimana ya. Panggilan kung ini dipakai untuk pria ya, khusus untuk pria yang
berusia lebih muda daripada kita sendiri. Jadi misalnya kita ya kepada seseorang laki-laki, ya jadi bukan hanya usianya tapi juga jabatannya, tapi terhadap laki-laki bukan terhadap perempuan ya. Kalau terhadap perempuan nanti beda lagi ya, seperti itu. Biasanya tidak dipakai untuk wanita. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasanya untuk panggilan kung itu hanya khusus laki-laki yang usianya atau jabatannya lebih muda atau di bawah kita, tapi tidak diperuntukkan untuk panggilan terhadap perempuan. Cara menggunakannya ada dua macam, yaitu anak laki-laki kecil, ya, anak laki-laki kecil, yaitu bisa langsung ya nama pribadinya dan kung. Misalnya tadi kita contohkan anak laki-laki kecil itu ya Taro, Yamada Taro, ya langsung aja karena laki-laki Taro kung, ya seperti itu. Taro kung ya. Kemudian ada siswa SMP ke atas, ya. Nama marga dengan kung, ya. Kalau yang kecil tadi anak kecil ya. Anak laki-laki kecil itu kung. Tapi kalau misalkan untuk anak SMP ke atas itu menggunakan nama marga plus kung. Kalau tadi anak kecil Taro kung, tapi kalau karena SMP lebih ke atas itu menggunakan nama marga. Jadi ya marganya misalnya Yamada Taro. Jadi nama marganya Yamada, jadi Yamada kung. Jadi kurang tepat kalau misalnya dia anak SMP ke atas, usianya lebih agak dewasa, kemudian kita panggil Taro kung. Ya kurang pantas ya, seperti itu. Memang ada juga mungkin temennya ya, sahabat karibnya gitu. Kadang ada sahabat karibnya yang menggunakan kung seperti itu. Taro kung itu bisa ada juga ya seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk apalagi yang belum kenal atau tidak akrab, jadi kita menggunakan nama marga. Nama marganya langsung kemudian ditambahkan dengan kung. Jadi Yamada kung ya, seperti itu. Apa saja? Tadi Suzuki Kenji. Ya, Suzuki kung contohnya ya, seperti itu. Dan sepertinya. Kemudian yang tadi adalah nama panggilan yang ketiga. Yang pertama Chang, kedua kung, dan ketiga adalah sang. Nah, untuk nama panggilan yang bubuhannya menggunakan sang, itu bagaimana cara menggunakannya ya? Sama saja sebenarnya ya. Nah, untuk pemakaian sang itu dipakai biasanya untuk orang dewasa. Orang dewasa yang telah tamat sekolah dan menjadi anggota masyarakat. Juga kepada orang yang tidak begitu kita kenal, tidak begitu kita akrab. Kepada atasan, kepada senior, serta orang-orang yang usianya lebih tua atau lebih senior daripada kita. Sang bisa dipakai juga baik untuk pria maupun wanita, dan umumnya dipakai di belakang nama warga. Jadi ya sahabat semuanya, apabila nanti kita berada ya, nanti teman-teman ya, sahabat-sahabat yang sedang sekarang belajar di suatu LPK atau lembaga atau di perusahaan konsultan-konsultan yang akan memberangkatkan ke Jepang, jikalau memang sahabat sudah berada di sana, alangkah lebih aman itu dengan menggunakan sang. Baik kepada orang tua, baik dengan seusia, baik kepada laki-laki maupun baik kepada perempuan. Ya, jadi amannya dengan menggunakan sang. Pemakaiannya ada, dan tadi sudah dijelaskan bahwa pemakaian untuk sang itu nama marga pesang. Contoh seperti tadi ya, misalkan Hanako. Tadi kan Hanako itu adalah nama kecil. Misalkan Suzuki Hanako. Jadi bukan Hanakonya yang dipergunakan, tetapi ya Suzuki-nya, Suzuki-san. Jadi nama Suzuki, nama marga di sana Suzuki itu banyak. Nama marga Yamada itu banyak. Ya. Jadi banyak sekali dan lain-lain. Jadi nama marga kemudian dipergunakan namaku. Nah, bagaimana kita misalnya untuk nama orang asing? Ya, kita juga dipanggil oleh orang Jepang itu dengan nama kita. Ya, misalnya saya, misalnya Kang Nano, ya, misalnya Nano-sang gitu ya, dipanggilnya seperti itu, Nano-sang. Misalnya ada Muhammado, ya Muhammad ya misalnya. Jadi itu dipanggilnya
Muhammad dosang ya. Nah, bagaimana orang Jepang memanggil orang asing? Itu biasanya ya memanggil nama dan sang itu ya. Tapi manggil namanya itu berdasarkan di situ bukan berdasarkan apa namanya biasa panggilan atau disebutnya dengan nickname. Yang dimaksud dengan nickname itu adalah nama pendek atau nama panggilan, ya seperti itu. Jadi misalnya ditanyakan sama orang Jepangnya, nickname wa nan desu ka? Jadi nickname kamu itu apa? Jadi nama pendek kamu itu apa? Nah, orang Jepang biasanya memanggil orang luar negeri, ya orang asing itu biasanya nickname-nya atau nama pendeknya atau nama panggilannya saja. Ya misalnya Muhammad Anton Waluyo misalnya. Nah, nickname-nya siapa? Misalnya Waluyo, ya panggilannya biasanya Waluyo-sang ya, seperti itu. Waluyo-sang ya. Nah, apabila dipanggil Waluyo-kung berarti dia yang manggil atasannya atau orang yang usianya lebih tua atau lebih senior daripada dia si Waluyo-sangnya itu. Nah, tapi biasanya seperti itu ya. Nah, oke, yang berikutnya yaitu cara panggil yang hanya nama saja ya. Selain keluarga sendiri, ada kalanya orang Jepang juga manggil seseorang tanpa imbuhan kata hormat di belakang nama. Misalnya sewaktu memanggil teman akrab atau orang yang sama status sosialnya. Panggilan seperti ini dinamakan yobisute. Ya, jadi di Jepang juga ada namanya yobisute, nama panggil hanya namanya saja. Nah, untuk itu ya saya sih menyarankan, menganjurkan bahwasanya kita menggunakan cara tidak menggunakan cara yobisute ini. Seperti halnya misalnya kita di sini juga ya, misalnya kita mengundang teman kita ya, teman sekerja kita ya, misalnya di situ tadi Muhammad Waluyo ya. Walaupun memang dia usianya misalnya setara atau jabatannya setara ya, itu kita panggil Waluyo saja itu kurang pas. Ya, seakan-akan kurang enak ya. Makanya dari itu kita memanggilnya dengan sang, tidak memanggil dengan nama panggilan namanya saja, bukan yobisute-nya, tetapi juga kita ada embel-embel. Ya misalnya Mas Waluyo atau Pak Waluyo gitu ya. Seperti itu. Nah, di sana juga sama gitu ya. Memang dalam keluarga mereka tidak apa-apa ya memanggil untuk anaknya ya seperti itu saja, namanya saja misalnya Taro gitu ya, bisa ya seperti itu. Atau untuk teman-teman yang sudah akrab sekali ya seperti itu. Tapi kok ya saya sendiri menganjurkan, jadi pada saat memanggil orang Jepang jangan lupa imbuhan sangnya itu diikutkan ya, jadi harus refleks seperti itu. Yamada-sang, Suzuki-sang, ya Waluyo-sang, ya kepada siapapun ya sang itu sangat amam. Jadi jangan karena kita tidak paham menggunakan kung, karena kita tidak paham menggunakan cang. Tapi mudah-mudahan ya dengan mendengarkan penjelasan saya di video ini, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa mengikutinya, yaitu bisa memahaminya antara pemakaian dari cang, kung, dan sang. Nah, tadi saya bercerita tentang cara panggil dalam keluarga di Jepang ya. Selanjutnya saya akan cerita dengan cara panggil, bagaimana cara memanggil orang lain di tempat kerja ya, di tempat kerja waktu pada saat kita di Jepang itu ya. Di perusahaan atau di tempat kerja kita nanti ya, umumnya kata hormat sang ditambahkan di belakang nama marga dari orang Jepang itu sendiri, tanpa perbedaan hubungan senior, junior, dan jenis kelamin. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya
untuk pemanggilan sang sangat aman sekali. Saya menganjurkan sekali yaitu untuk memanggil kepada siapapun menggunakan sang. Kepada orang kecil pun, ya, kepada anak kecil pun, kepada perempuan kecil pun, anak, ya, seperti itu. Ya, jadi menggunakan sang itu sangat aman. Takutnya kita ya pada saat pilih-pilih pemanggilan, kita contohnya misalnya di tempat kerja, kita tidak tahu bahwasanya yang kita sapa lawan bicara kita itu misalnya sebenarnya itu adalah atasan kita. Tahu-tahu karena dia laki-laki misalnya kung langsung. Dia tentu akan terkesan ya bisa jadi langsung melongo, bisa jadi mereka nanti yang diajak lawan bicara kita bisa jadi langsung melotot ataupun ya terkesan, jadi kesan pertamanya jadi kurang enak seperti itu ya. Jadi sebaiknya menggunakan sapaan atau nama panggilan itu dengan menggunakan sang di tempat kerja, dimanapun ya, dimanapun, di toko, di swalayan, di pergan. Pada saat kita ketemu dengan orang Jepang, menyapanya baik yang kenal maupun tidak kenal, sebaiknya menggunakan kata imbuhan sang ya, nama marga kemudian diimbuhi dengan kata sang ya. Oke, tadi ya ada cang, ada kung, dan ada cang ya. Walaupun begitu, ada juga kebiasaan memanggil seseorang yang menduduki jabatannya lebih tinggi dengan nama jabatannya saja, misalnya sacho. Sacho itu presiden direktur. Kemudian ada bucho. Bucho itu adalah suatu kepala bagian. Ya, kalau misalnya di perusahaan ada juga yang mengatakan bucho itu manajer ya, seperti itu. Kemudian ada kojocho ya, kojocho. Kojocho itu adalah kepala pabrik ya, kepala pabrik. Kemudian ada kaco. Kaco itu ada kepala seksi seperti itu ya. Kemudian dan lain-lain tanpa memanggil nama marganya ya, seperti itu. Nah, sahabat semuanya, tadi sudah dibahas mengenai 3 cara memanggil, 3 imbuhan cara memanggil orang, yaitu ada cang, ada kung, dan ada sang, yang pada umumnya dipakai di Jepang. Tapi ada juga satu lagi yang menggunakannya itu sama ya. Jadi tapi sama ini adalah kalau secara tingkatan memang konon katanya yaitu lebih sopan lagi daripada kata sang ya. Tapi ini jarang dipergunakan. Biasanya kata sama ini dipergunakan terhadap orang yang lebih jabatannya lebih tinggi ya, atau lebih yang mungkin kita sangat hormati, atau mungkin kepada para pelanggan, misalnya kepada para tamu atau pelanggan ya. Pelanggan itu misalnya okyaku ya. Ya, kyaku karena ada misalnya disopankan jadi menjadi okyaku. Jadi okyaku sama ya, okyaku sama. Jadi untuk pelanggan terhormat seperti itu. Tapi ini jarang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari itu biasanya menggunakan ketiga kata tadi ya, cang, kung, dan sang. Yang paling sering sekali dipergunakan adalah sang. Saya sendiri juga apabila berhadapan dengan orang Jepang, memanggil orang Jepang itu enaknya sang. Jadi sang itu udah lumrah sekali ya, baik untuk diri ya, untuk usianya lawan bicaranya usianya itu sama dengan kita, jabatannya sama dengan kita, bahkan ke bawah juga, apalagi ke atasan tidak apa-apa ya, ke bawah apalagi ya, ke atasan juga tidak apa-apa. Tadi juga disebutkan, saya ulangi lagi, pada saat kita menggunakan menyapa atau memanggil di pabrik kita, di kantor kita, yaitu dengan nama jabatannya saja. Misalnya contoh tadi kayak misalnya bujo itu bisa berarti manajer, bisa menjadi kepala kantor, atau bisa menjadi bisa berarti juga seorang direktur ya, atau untuk misalnya untuk presiden direktur kita, pimpinan tertinggi misalnya dalam perusahaan itu tadi misalnya contoh namanya Yamada Taro ya, Yamada Taro nya, tidak Yamada Sang, kita memanggilnya misalnya karena dia seorang presiden direktur, memanggilnya itu dengan Sacho ya. Jadi kita panggilnya Sacho aja, misalnya Sacho gitu ya.
Jadi maksudnya Pak Presiden Direktur. Jadi itu sopan ya untuk Presiden Direktur kita sendiri. Tetapi misalnya kalau untuk Presiden Direktur orang lain ya kita bisa menyebutnya Sacho, tapi Sacho Sang. Ya, kenapa Sacho Sang? Karena Sang itu untuk menghormati orang lain. Jadi Sacho Sang maksudnya adalah Presiden Direktur orang lain, Sacho Sang gitu ya. Tapi kalau untuk Presiden Direktur yang tempat kita kerja sendiri itu menggunakan Sacho saja cukup, atau Bucho saja untuk perusahaan sendiri ya, untuk pimpinan sendiri langsung saja. Tapi kalau untuk pimpinan orang lain belakangnya tetap dikasih Sang, nama jabatan dibubuhkan di belakangnya itu kata Sang ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan etika ucapan salam. Ucapan salam sebelumnya juga saya sudah membahas dalam video sebelumnya, yaitu salam atau disebut juga dengan aisatsu. Aisatsu itu salam. Salam itu juga bisa berarti dengan bahasa basi ya, aisatsu itu. Nah, dalam kehidupan orang Jepang, ucapan salam merupakan hal yang sangat penting. Sewaktu rapat itu juga diucapkan, sewaktu pesta juga diucapkan salam, dan dalam kehidupan keseharian selalu dimulai dan diakhiri dengan ucapan salam. Mungkin kita juga mempelajari berbagai jenis ucapan salam serta pemakaiannya. Dalam pelajaran di kelas bahasa Jepang, mungkin teman-teman yang sedang belajar Jepang di LPK atau lembaga, yang sedang belajar di kelas atau di universitas yang sedang belajar sastra Jepang, ya itu dipelajari ya ucapan salam seperti itu. Ya, ucapan salam misalnya ada ohayo gozaimasu, ada selamat pagi, konnichiwa, ada selamat siang, ada konbanwa, ada selamat malam, oyasumi nasai ya, itu selamat istirahat, dan ucapan-ucapan salam lain yang sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Yang teman-teman atau sahabat yang belum mengerti terkait dengan ucapan-ucapan salam dalam bahasa Jepang, silakan bisa ditonton dengan video Kang Nano, yaitu dengan judul aisatsu ya, cara aisatsunya orang Jepang itu seperti apa ya, bahasa yang dipergunakan untuk salam atau aisatsu itu seperti apa ya. Tadi ada ohayo gozaimasu, selamat pagi, konnichiwa, ada selamat siang, konbanwa, ada selamat malam ya, oyasumi nasai, ada sayonara dan lain sebagainya ya. Silakan ditonton, disimak ya yang lengkap ya, yang sampai selesai, agar supaya sahabat semuanya bisa memahaminya ya. Namun ya, hal yang dibawa ini adalah penting untuk diingat. Maksudnya nanti berikutnya ini diceritakan bahwa kita harus pada saat diingat di sana harus ingat-ingat ya, sebagai suatu etika sopan santun dalam mengucapkan salam. Jadi dalam mengucapkan salam juga itu kita ada tata keramanya ya, ada sopan santunnya, tidak langsung salam-salam saja ya, seperti itu. Yaitu adalah diantaranya, yaitu salam diucapkan dari orang yang lebih dulu menyadari. Seperti dalam orang Islam ya, mengucapkan assalamualaikum ya, assalamualaikum ya, lebih baik mengucapkan pertama atau mendahului daripada yang menjawabnya, karena nilainya itu lebih tinggi ya, seperti tadi yang nyadarin dulu assalamualaikum ya. Jadi Jepang juga dari orang yang menyadari dulu ya, tidak serta-merta maksudnya ini cuek-cuekan ya gitu. Jadi ya seperti kita juga di rekan-rekan kerja misalnya ya, pada saat kita berpapasan ya kita mengucapkan pagi atau selamat pagi atau apa gitu ya, kita menyadarinya sendiri. Nah, salam itu diucapkan lebih dulu dari orang yang status sosialnya lebih rendah atau lebih bawah atau usianya lebih muda. Jadi misalkan saya usianya 40 tahun contoh ya, misal 40 tahun. Kemudian ada orang yang usianya lebih lebih atas, berarti saya dulu yang mengucapkan salam kepada orang yang usianya lebih tua, atau misalkan jabatannya lebih tinggi daripada kita ya, misal ya. Itu harus kita awali dari kita sendiri ya. Jadi bukan kita berharap dari dia. Contoh ya, misalnya saya usianya 40 tahun ya. Kemudian dia usianya 35, tapi dia bos saya ya.
dia bos saya, jadi harus makanya saya dulu ya yang menyadarinya, lebih menyadarinya. Jadi yang mengucapkan salam terlebih dahulu, misalnya ohayo gozaimasu, selamat pagi. Nah, sebaliknya yang umurnya 35 tahun ya, meskipun bos, dia juga menyadari bahwa saya usianya lebih tua gitu. Makanya dia juga duluan ya untuk mengucapkan salam kepada saya gitu, seperti itu. Jadi saling menghormati, saling mengetahui ya, saling bersopan santun, seperti itu. Jadi saling menyadari. Jadi dari siapa dulu yang menyadari itu yang mengucapkan salam itu yang lebih baik, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bercerita mengenai tentang etika kerapihan penampilan ya. Dalam masyarakat Jepang, kerapihan penampilan merupakan hal yang penting karena kerapihan menunjukkan watak dari seseorang. Kerapihan ini agak berbeda artinya dengan kepribadian dalam berdandan dan mengikuti mode. Yang dimaksud dengan kerapihan di sini adalah penyesuaian diri, bahasa serta kelakuan baik yang harus dimiliki sebagai seorang anggota masyarakat. Misalnya, pakaian untuk berangkat kerja adalah berbeda dengan pakaian di waktu senggang, di waktu hari Minggu, di waktu hari libur, di waktu hari nyantai, di waktu kita misalnya menghadiri undangan, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula pada waktu kita berangkat kerja, pakaian orang-orang juga berbeda, harus sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi orang yang berangkat kerja dengan rambut acak-acakan atau berantakan dan kumis yang tidak tercukur rapi akan dianggap tidak punya etika sebagai anggota masyarakat. Makanya sahabat semuanya jangan heran kalau orang Jepang itu ya, lihat saja ya penampilannya, dia selalu rapi, dari ya tidak ada jenggot, tidak ada kumis ya, seperti itu. Jadi rata-rata polos, plontos ya, seperti itu, tidak berkumis, tidak berjenggot. Nah, apabila kita melihat ya di di jalan atau di mana atau berpapasan ya dengan orang Jepang ya, laki-laki ya, bukan perempuan ya. Kalau perempuan tentu saja tidak berkumis ya, tidak berkumis ya, tentu saja ya. Nah, apabila kita berpapasan kemudian kita melihat orang Jepang itu berkumis ya, melihat orang Jepang itu berkumis atau berjenggot, malah terasa aneh bagi kita. Terasa aneh karena orang Jepang itu rapi ya, tidak berkumis. Dia selalu mencukur kumisnya setiap hari ya. Ya kadang-kadang ada yang mungkin 2 hari ya, kayak yang agak-agak malas itu ya, tapi setiap hari ya, seperti itu. Orang Jepang umumnya bersikap dan menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai berikut contohnya, misalnya selalu membersihkan diri agar tidak menimbulkan perasaan tidak senang dari orang lain. Selalu mematuhi etika kehidupan dan norma masyarakat, serta berhati-hati dalam kehidupan, dalam bertindak agar tidak mengganggu orang lain. Tidak membuat kebisingan dan bersuara keras di malam hari, karena semua orang membutuhkan ketenangan ya. Selalu mendengar pendapat orang lain dan mengkaji lagi apakah saya terlalu mementingkan diri sendiri atau tidak ya, sebelum mengutarakan keluhan dan ketidakpuasannya pribadi. Setiap hari mengganti pakaian dalam dan sekurang-kurangnya seminggu sekali membersihkan rumah agar lingkungan hidup yang nyaman dan bersih bersih dan selalu terpelihara. Jadi orang Jepang ya, teman-teman perlu ketahui bahwasanya ya, dia membiasakan dengan hidup rapi, berpakaian rapi, berpenampilan rapi ya, berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisinya. Pada saat dia bekerja ya menyesuaikan dengan pakaian kerjanya. Tidak pakaian kerja dipakai untuk nyantai, pakaian kerja dipergunakan untuk misalnya jalan-jalan ya, tidak ya. Tentunya yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah,
Sahabat semuanya mungkin ya sering lihat bahwasanya anak-anak muda yang di Jepang itu ya banyak yang pakaian berdasi, pada saat berkantor itu berdasi, ya seperti itu, berjas ya, karena mereka mementingkan itu ya, mementingkan performance atau penampilannya ya dalam kesehariannya. Jadi orang yang tadi sebutkan bahwa orang yang tidak mensisir ya, tidak mencukur, yang cenderung aut-autan atau berantakan, itu seolah-olah dia kurang sopan ya, melanggar kesopanan seperti itu. Nah, kemudian ya di Jepang itu sahabat semuanya jangan merasa aneh nanti ya. Di Jepang itu sepi, ya, sepi sekali ya. Kenapa? Karena orang-orangnya di dalam ya, jarang yang keluar. Keluar itu juga untuk misalnya membeli keperluan yang penting-penting saja, misalnya membeli rokok ke supermarket atau ke minimarket ya. Habis ke minimarket dia ya pulang ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk misalnya ya di negara kita, biasanya kalau sore itu banyak yang nongkrong ya, banyak yang ya rame-rame ya, berjanda-berjanda di warung-warung. Kalau di sana tertib, warungnya itu tertutup ya, masuk tertutup dalam suatu seperti ya namanya restoran atau kedai-kedai, misalnya kedai minum ya, itu tertutup rapi, tidak di luar, kebanyakan tidak terlihat dari luar ya, seperti itu. Jadi kalau untuk berbicara juga tidak dengan bersuara keras, tetapi seperlunya saja, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menyetel musik juga tidak bersuara keras ya, sehingga terasa mengganggu kehidupan atau mengusik dari tetangganya itu sendiri. Jadi seperlunya saja ya. Nah, ini cerita pengalaman ya. Jadi pengalaman pribadi ya ini ya, karena waktu itu karena saya kan sebagai seorang training baru pulang dari kerja ya, enak ya, musiknya itu musik dak dikduk ya, musik disco, namanya anak muda ya, dada muda ya. Tapi kondisinya itu malam ya, kondisinya udah malam. Sedangkan kamar Jepang itu kamarnya ya tidak berdinding tembok atau bata, tapi berdinding triplek ya. Sehingga tip kompo saya sendiri yang suaranya ada treble-nya, ya ada dep itu ya. Walaupun kecil itu suaranya menggetar. Jadi menggetar temboknya dan suaranya terdengar ke kamar orang Jepang. Sehingga orang Jepang itu kemudian pas ketika sekitar jam 10-an, padahal ya masih sore, itu langsung mendekati saya. "Nano-san, chisaku shite kudasai," katanya ya. Jadi, "Nano-san ya, tolong," maksudnya dikecilin apa? Suaranya gitu. Jadi dia merasa terganggu. Jadi apabila misalnya sahabat semuanya punya punya ya, disesuaikan ya. Jadi supaya tidak mengganggu orang lain seperti itu. Jadi intinya tenggang rasa dan tepol seriro seperti itu. Kalau dia juga terganggu, tentu juga terganggu. Akhirnya saya meminta maaf ya, gomenasai gitu ya, seperti itu. Mohon maaf, saya mohon maaf ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan dengan cerita yang lain. Cerita yang lain adalah budaya atau etika menepati waktu. Ya, para sahabat semuanya juga sudah mengetahui bahwa Jepang itu sangat mematuhi waktu, sangat patuh pada waktu itu sendiri. Sehingga orang yang tidak mematuhi waktu ya dianggap kurang sopan atau melanggar etika dalam kehidupan di Jepang di sana. Dalam kehidupan orang Jepang ya, arloji merupakan barang yang sangat penting, yang selalu dibawa kemana-mana ya. Orang Jepang juga selalu memperhatikan jam berapa mau dimulai, agar dia tidak terlambat ke kantor, tidak terlambat untuk rapat, tidak terlambat untuk kuliah, tidak terlambat ke pesta, atau tidak terlambat janjian dengan teman, dengan saudara, dengan kolega, dan lain-lain seperti itu.
Begitu pula sewaktu mengunjungi seseorang ya, sebelumnya sudah membuat janji atau bahasa Jepangnya itu appointo atau yaksoku ya. Yaksoku itu janji. Membuat janji terlebih dahulu baik melalui telepon, sekarang banyak ya melalui telepon, melalui WA, melalui line ya, seperti itu, melalui chat, dan tidak datang terlambat dari waktu yang telah disepakati. Keterlambatan seseorang bisa mengganggu orang lain ya. Mungkin hal inilah yang menyebabkan orang Jepang mempunyai perhatian khusus terhadap namanya waktu. Orang Jepang selalu berusaha untuk datang di tempat yang dijanjikan sebelum acaranya itu dimulai. Keterlambatan tidak hanya dianggap kurang sopan, tetapi juga bisa menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri. Kalau sampai harus terlambat karena keadaan terdesak, maka harus ada pemberitahuan melalui telepon atau melalui apapun ya. Ini juga merupakan kebiasaan orang Jepang. Jadi ya, sematnya atau singkatnya, jadi apabila kita melanggar waktu dari perjanjian, ya misalnya terlambat, yaitu ada konfirmasi. Oh, saya terlambat. Terlambatnya itu di mana? Kenapa? Karena apanya? Dan waktu kita mengadakan perjanjian, melakukan suatu pertemuan itu harus mengadakan perjanjian dulu. Misalnya kita mau janji ketemu meeting, kita mau rapat membicarakan sesuatu. Misalnya contoh halnya misalnya saya ketemu dengan supplier atau pemasok ya, kolega misalnya. Oh, bisa nggak misalnya saya datang di hari Senin jam 10? Oh, nggak bisa ya misalnya jam 10. Bisa nggak jam 12 atau jam 1? Oh, bisa. Nah, jam 1, jam 13.00, maka kita harus datang di situ jangan pas jam 13. Atau berangkat dari titik tolak kita jam 13, itu sangat terlambat sekali. Nah, maka kita harus memperhitungkan bagaimana caranya kita jam 13. Jadi jam berapa kita bertolak dari posisi kita, dari rumah kita, dari kantor kita, agar supaya kita bertemunya pas di jam 13.00 sebelum jam 13.00. Ya, minimal itu biasanya orang Jepang itu tidak ngepres sekali ya, tidak ngepres sampai jam 13.00 atau jam 1. Biasanya dia ada spare ya, misalnya 15 menit sampai 10 menit itu sudah sebelum waktunya itu sudah datang. Apalagi di tempat meeting ya, di tempat meeting itu paling telat itu ya 5 menit atau 5 menit 10 menit itu sudah pada kumpul di tempat rapat atau di tempat meeting ya, biasanya seperti itu. Sedangkan di tempat lain mungkin bisa 30 menit ya, bisa 20 menit itu sudah datang, sudah menunggu duluan. Nah, apabila kita tidak menempati waktu, apalagi terlambat, itu sangat dianggap tidak sopan. Artinya kenapa? Karena mengganggu dari jadwal orang yang kita janjikan itu. Misalnya jam 13.00, jam 13, jam 1.00 harapannya 1 jam sampai jam 14.00, jam 2. Meeting itu selesai. Tetapi pada saat kita datang, misalnya jam 13.15, artinya jam 1/4, artinya kita sudah delay atau sudah mengalami keterlambatan sebanyak atau selama 15 menit. Artinya ya, teman yang atau sahabat atau kolega yang diajak meeting dengan kita, dia harus mengulur waktu dengan janjiannya atau dengan aktivitasnya selama 15 menit. Jadi sehingga kita mengganggu dengan aktivitas dari orang lain tersebut, makanya dianggap kurang sopan. Oleh sebab itu di Jepang sangat menjaga sekali dari namanya untuk tidak terlambat waktu atau harus mematuhi waktu, atau disebut juga dengan budaya tepat waktu ya. Jadi di negara manapun kita sudah mengenal bahwa di negara Jepang, masyarakat itu sangat tepat waktu ya. Terlebih lagi adalah efeknya ya untuk terkait dengan tepat waktu. Jadi saya pernah ke sebuah kota ya, yaitu di Tokyo. Tokyonya itu di daerah Ueno ya. Di Ueno itu ada stasiun stasiun di situ adalah stasiun kereta
super ya, kereta bawah tanah ya, kereta super cepat di situ. Nah, di daerah Ueno itu ya, untuk masuk kereta di bawah tanah itu sebanyak 5 lantai. Nah, keretanya bermacam-macam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam ya, ke dalam lorong ya, masuk ke lorong, karena dia kan 5 lantai, saya turun. Nah, ada pintu utara ya, ada pintu selatan, ada pintu timur, ada pintu barat. Jadi orang itu, berbagai orang itu jarang yang jalannya lamban. Jadi mereka rata-rata itu jalannya cepat. Kenapa tujuannya? Adalah untuk memburu waktu supaya tepat waktu dengan jam kedatangan dari kereta yang ia mau tumpangi. Dia terlambat beberapa detik saja, maka keretanya akan terlewatkan. Jadi kereta di sana tidak sampai ya, kereta di sana paling tidak itu 5 menit sudah datang. 5 menit sudah datang. 5 menit sudah datang. Jadi mereka sangat ya, kereta di Jepang itu sangat mematuhi waktu. Mode transportasi di Jepang itu sangat mematuhi waktu. Sehingga ya, para sahabat semuanya yang nanti datang ke sana, yang kebiasaannya di negara sendiri ya molor-molor, atau disebutnya, kita terkenalnya itu jam karet. Jam karet itu apa? Jam mulur. Ya, janjiannya jam 1 tapi datangnya jam 2, di sana sudah dilewatkan. Ya, apalagi kalau di tempat kerja, itu pasti kalau sama atasannya pasti dimarahi. Ya, pasti dimarahi, diomelin, dan itu akan tercatat terus ya, tercatat, dan ini diingat terus oleh orang Jepang. Jadi oleh sebab itu budaya tepat waktu di sana itu harus dilakukan ya. Jadi pada saat kita sudah ke Jepang, hidup di Jepang, itu ya, tinggalkan budaya atau kebiasaan kita jam karet atau mulur karet ya, jam mulur itu ya, tinggalkan. Jadi ikuti aturan yang ada di sana seperti itu. Nah, kemudian saya mau berbicara di Jepang itu terkait dengan persenan atau tip ya. Kalau di kita, negara kita itu terbiasa dengan persenan atau tip. Dalam kehidupan sehari-hari di Jepang tidak ada kebiasaan untuk memberikan persenan atau memberikan tip. Menurut kebiasaan di Jepang, layanan dianggap sudah termasuk dalam harganya, sehingga tidak perlu lagi memberikan persen atau memberikan tip. Layanan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam dunia perdagangan. Tujuannya memberikan kepuasan kepada para tamu atau kepada para pelanggan, agar tamu atau pelanggan tersebut bisa datang kembali ke tokonya ya, ke perusahaannya ya, ke hotelnya dan lain-lain sebagainya. Jadi di sana tidak terbiasa memberikan tip ya. Walaupun budaya di sana tidak terbiasa dengan memberikan tip, tapi kita orang luar negeri misalnya ngasih memberi ya, sodakoh lah, hitung-hitung sodakoh kepada mereka ya, kepada para yang sudah memuaskan kita ya, tidak apa-apa ya, mereka juga akan menerima, tetapi mereka tidak akan meminta karena sudah terbiasa. Tidak ada budaya terkait dengan persenan atau tip seperti itu ya. Rumah makan di Jepang banyak yang memberikan layanan menerima pesanan melalui telepon dan mengantarkan masakannya ke rumah si pemesan itu sendiri. Setelah disantap, biasanya si pemesan akan mencuci piringnya sendiri, mencuci mangkoknya yang tadi dipesan itu, dan menaruhnya di luar pintu. Lalu karyawan dari rumah makan tadi akan datang lagi untuk mengambilnya. Layanan seperti ini pun tidak perlu memberikan persen atau tip. Gaji karyawan tersebut sudah ditanggung oleh toko ya, atau perusahaan di Jepang. Jadi berbeda dengan pandangan di negara barat, di mana persenan atau tip merupakan sebagian besar penghasilan atau pendapatannya itu sendiri. Ini bukan masalah membanding-bandingkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih masuk akal, melainkan sekedar pengetahuan tentang kebiasaan dalam kehidupan di masyarakat Jepang ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak membanding-bandingkan, oh Jepang itu di sana tidak terbiasa dengan tip atau persenan ya, tidak apa-apa. Kalau kita mau ngasih juga tidak, mereka juga tidak akan menolak ya, menerima seperti itu.
tetapi dia tidak meminta, intinya seperti itu ya. Nah, selain itu saya akan sharing mengenai peraturan-peraturan lain yang ada di Jepang itu sendiri. Ya, di Jepang ada fasilitas umum yang dapat kita pakai secara bebas ya. Antara lain misalnya payung dan sandal. Contoh ya. Bila ya Anda atau kita ingin memakai payung itu, tanya dulu ya, terlebih dahulu ya, tanya dulu kepada petugas fasilitas. Karena ada kalanya kita tidak tahu apakah payung itu memang disediakan sebagai fasilitas umum atau payung tamu lain yang ketinggalan. Jadi makanya di sini ya perlu dicatat. Jadi walaupun payung, sandal misalnya disediakan ya. Ya tanya dulu, di situ biasanya ada petugasnya. Nah, di tempat payung di situ ditanya dulu, misalnya hujan ya, di kantor hujan. Siapa tahu itu adalah payung bukan payung umum, tapi payung misalnya milik tamu atau payung milik karyawan lain yang memang bukan untuk umum gitu ya. Ditanya dulu kepada tamu, ini payung siapa gitu ya. Korewa dare no desu ka misalnya. Korewa dare no kasa desu ka misalnya. Ini payungnya siapa? Ya, karite mo ii desu ka, boleh pinjam gitu ya. Jadi tanya dulu, kalau iyo karite mo ii desu yo misalnya. Boleh pinjam ya. Jadi baru kita bawa ya. Nah, pinjam dibawa, tapi nanti pada saat dikembalikan lagi ke tempat semula. Jadi pada saat minjam mengembalikan lupa, jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Itu adalah fasilitas yang orang lain juga nanti akan memakainya seperti itu. Jadi kalau minjam ya dikembalikan lagi ke tempat semula gitu ya. Ada juga training yang membawa pulang barang itu karena menganggap tidak ada pemiliknya. Ya, ini ya kurang benar ya. Tetapi walaupun itu merupakan barang yang ketinggalan, menjadikan milik sendiri semaunya bisa dianggap sebagai suatu pencurian. Ya, jadi awas, hati-hati sahabat semuanya yang mau pergi ke Jepang. Pada saat pergi ke Jepang ke sana ya, tadi tanya dulu bahwa ya payung atau sandal ini ada pemiliknya tidak, boleh dipinjam atau tidak. Walaupun boleh, jangan dibawa pulang ya, dikembalikan lagi ke tempat semula ya. Jadi walaupun memang itu contoh misalnya ada di situ sudah ditandai bahwa ini boleh dipakai, contoh ya, ini untuk umum. Nah, walaupun tidak ada orang ya di Jepang itu, tetap ya orang Jepang itu konsekuen. Jadi kalau memang pinjam ya dikembalikan lagi ke situ, tidak dibawa pulang, sehingga jumlahnya juga tetap sama ya, seperti itu ya. Nah, peristiwa yang sering terjadi adalah ditangkap polisi. Nah, karena seenaknya memakai sepeda yang di parkiran, di stasiun atau di sekitar pertokoan. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui di Jepang itu sangat aman ya. Jadi misalnya kalau kita melihat nanti di pojokan toko, di depan di belakang toko ada di situ sepeda yang di parkir toko itu, tidak ada yang mengutik-utik. Kalaupun kita misalnya ketinggalan sepeda di toko itu, tidak ada yang bawa sampai sehari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu ya. Karena apa? Orang Jepang menyadari bahwa itu bukan miliknya sendiri ya. Saya juga pernah pengalaman bahwa saya membawa sepeda. Saya biasanya untuk pada saat mendarat, karena saya pelayaran. Jadi pada saat mendarat biasanya saya mau berbelanja saya berjalan itu sekitar 30 menit sampai 45 menit ya, hampir 1 jaman. Itu biasanya saya berjalan kaki. Memang ada di sana itu angkutan, yaitu berupa taksi, cuma sekali buka pintu itu adalah 600 yen. Jadi 600 yen kalau dibandingkan di sini hampir sekitar 70.000 ya. Sekali buka saja itu belum nanti argonya jalan. Jadi makanya untuk menghemat biaya hidup, makanya berjalan kaki. Jadi selain hemat nanti bisa juga sehat berjalan kaki. Nah, ketika itu biasanya berjalan kaki, saya menggunakan sepeda ya. Ketika pulang lupa bahwasanya saya membawa sepeda, akhirnya saya pulang sendiri ya, maksudnya pulang itu tanpa dengan menggunakan sepeda ya.
Pas sampai di apartemen ya, di Apato itu saya baru bahwasanya oh ya saya membawa sepeda. Nah, karena balik lagi setelah saya capek, saya beberapa hari sekitar ya 2 harian atau 3 harian kalau nggak salah, itu ke situ lagi masih ada ya, masih ada, tidak diambil ya, seperti itu ya. Walaupun demikian ya, untuk sepeda sebaiknya kita menggunakan kunci itu sendiri ya, seperti itu. Nah, sepeda-sepeda yang tergeletak atau terparkir ya, di toko-toko atau di di sudut-sudut toko atau warung atau minimarket, itu walaupun dia tidak ada pemiliknya, seolah tidak pemiliknya, itu jangan langsung pakai, karena itu bukan milik kita sendiri. Bisa-bisa kita ditangkap polisi ya, ditangkap polisi, nanti berurusan dengan otosang atau papa mama yang ada di Jepang. Nanti kita berurusan juga dengan atasan kita ya, nama mereka menjadi kurang bagus ya di mata polisi. Jadi jangan sembarangan untuk mengambil barang seperti itu. Ada banyak di sana tergeletak ya, barang-barang bekas seperti kulkas, seperti TV ya, itu tergeletak di pojok-pojok kadang ya. Bahkan mereka sebenarnya barang-barang bekas, kalau misalnya TV bekas ya, kulkas bekas, kalau diambil itu boleh sebenarnya. Tetapi jangan asal mengambil, tadi harus izin dulu kepada orang yang ada di situ, petugas yang di situ, atau tanya dulu kepada warga di situ boleh apa tidak. Tadi ya, walaupun memang barang bekas, walaupun diambil juga boleh, itu nanti disangka-sangka nanti kita sebagai pencuri. Siapa tahu dia hanya untuk menaruhnya saja ya di sana. Jadi banyak ya di sana, di taman-taman di situ banyak ada sepeda berhari-hari tidak ada pemiliknya, tetapi tetap diam di situ, itu banyak ya. Ada TV, kulkas atau barang elektronik yang lain berdiam saja berhari-hari, kehujanan, kepanasan, tidak ada yang ngambil, bahkan berbulan-bulan, itu banyak ya seperti itu. Tapi ya, kita sebaiknya jangan mengganggu-gugat atau jangan mengusik barang-barang tersebut. Salah-salah nanti kita yang kena atau dianggap pencuri tadi, seperti itu. Nah, di Jepang walaupun secara jelas tidak ada pemiliknya dan yakin barang tersebut adalah barang yang buang atau dibuang seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tetapi tidak diizinkan untuk memakai semaunya. Lalu masih ada lagi peristiwa di mana orang dengan seenaknya mengambil jamur ya. Di sana itu jamur itu enak ya, jamur itu. Dan rebung yang tumbuh di gunung ya. Disangkanya ya, kalau di gunung-gunung itu ya kan sepi. Di Jepang itu sepi sekali ya, apalagi di gunung ya, di daerah gunung itu sepi. Di sana kan banyak rebung ya, banyak masakan-masakan rebung juga enak di Jepang itu ya, jamurnya juga enak ya. Nah, kita mengambilnya jangan ya seperti itu. Nah, atau memetik buah kesemek ya, kesemek di sana biasanya berjatuhan sendiri ya. Jarang ya orang Jepang itu memetik kesemek sampai matang. Saya lihat kesemek pada berjatuhan ya, tetapi tidak ada yang mengambilnya. Dia sebenarnya sih minta, kalau minta kita izin kepada pemiliknya, saya yakin itu nanti akan dikasih. Bahkan mereka senang kalau misalnya kita minta gitu ya, minta terus terang saya pengen gitu ya, itu biasanya dikasih seperti itu. Nah, ada yang memetik buah kesemek dan lain-lain yang tumbuh di halaman rumah orang dan di tanah kosong. Dan tadi ya, walaupun di tanah kosong, tidak ada orang lain yang mengawasinya, jangan sembarangan untuk mengambil atau memetiknya, karena itu bukan barang sendiri, barang milik orang lain ya. Mengenai etika, pernah ada seorang training tadi yang ditegur oleh warga kota karena membuang ludah. Nah, membuang ludah juga jangan sembarang ya, membuang ludah, membuang dahak dan puntung rokok di tempat sembarangan seperti itu. Karena itu perhatikanlah, jangan sampai pula kita membuang sampah atau membuang barang dari jendela rumah atau mobil ya. Jadi etikanya seperti itu. Berdahak saja sembarangan nggak boleh, meludah juga sembarangan nggak boleh. Jadi kita harus intip ya, cari-cari tidak di tempat umum
Ya, kita cari misalnya di mana, apa namanya, di semak-semak atau apa, ngumpet ya, baru kita buang ya, tapi jangan berterus terang sembarangan di depan orang atau apa, maksudnya ya seperti itu. Tempatnya kita harus apa namanya, cari-cari. Apalagi membuang sampah ya, membuang sampah itu benar-benar sangat di sana disiplin. Ada aturannya, ada hari-hari tertentu, ada jam-jam tertentu untuk membuang sampah ya. Nah, pernah suatu ketika sewaktu saya baru sampai di apartemen atau baru sampai di Jepang, itu seorang apa dianggapnya mama ya, ada otosang, ada bapak, ayah, atau okasang ya. Okasang itu ibu ya, ibu. Jadi mama kami ya. Kalau dari kami berjumlah pada saat itu adalah 37 orang ya, 37 orang. Nah, saya melihat ini mama sang ini ya, mama ya. Mama ini, okasang ini, ibu ini ya, ada satu puntung rokok di apa namanya, di halaman rumah ya. Nah, ketika itu ya, kalau ya jujur aja saya sih puntung rokok mah ini biasa gitu ya, seperti itu. Tapi si mama ini langsung memungut, kemudian mengambil dan mengantonginya. Kemudian setelah di dalam dibuang di tempat sampah. Nah, itulah hanya ya, bukan apa namanya, jangankan sampah yang besar, sampah yang kecil pun sampai orang Jepang itu begitu memperhatikan dari kebersihan ya akan sampah seperti itu. Nah, begitulah hal-hal yang logis di negara sendiri kadang merupakan suatu hal yang tidak lazim ya, tidak lazim di Jepang dan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar etika masyarakat. Di sini tidak diperkenankan mengambil dan memiliki barang selain dari barang-barang yang dibeli dengan uang sendiri dan hadiah dari orang lain. Bila menemukan barang yang berharga, maka serahkanlah kepada pihak yang berwajib atau kepada polisi. Bila ada masalah etika atau peraturan yang tidak dimengerti, tanyakanlah kepada para pembimbing. Ada pembimbing Anda nanti yang di Jepang. Nah, yang apa namanya, nama pembimbing itu maksudnya adalah okasang, ibu, otosang ya, papa. Jadi apabila ada sesuatu yang kira-kira kita tidak tahu, tanyakanlah kepada mama sang, mama atau papa yang ada di Jepang sana ya, namanya pembimbing atau shidoin ya. Shidoin itu adalah pembimbing kehidupan nanti di sana. Lalu amatilah dan ikutilah kebiasaan orang Jepang lainnya seperti itu. Nah, sahabat semuanya, sudah panjang lebar ya saya menceritakan kehidupan atau etika dan sopan santun yang apa namanya terjadi di masyarakat Jepang itu sendiri. Oleh sebab itu, saya berpesan dan menganjurkan kepada sahabat semuanya yang akan pergi ke Jepang dan nanti sampai ke Jepang, mudah-mudahan apa yang tadi saya paparkan tadi bisa menjadi referensi atau bisa menjadi bahan gambaran bahwasanya kita sebelum ke sana sudah mempunyai pengetahuan terkait dengan bagaimana caranya etika atau sopan santun nanti yang harus kita jalani, kita lakukan sewaktu di Jepang seperti itu. Nah, ada banyak cerita lain ya dari pengalaman saya sendiri, dari waktu belajar saya sendiri, tapi tentunya tidak dibahas dalam video ini. Ya, ada video kali ini terkait dengan etika dan sopan santun. Mungkin dalam video sebelumnya insya Allah saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara menggunakan bagaimana cara membuang sampah dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu sahabat belajar bahasa Jepang bersama Kang Nano Channel. Ya, ikuti belajar bahasa Jepang, belajar kehidupan di Jepang hanya di Kang Nano Channel dengan tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.